Astuti! Barang-barangnya masih ada tapi orangnya kemana ya? Astuti! Mas, apa perlu Rani tahu kalau kamu itu suami aku? Dan Lia ini juga anak kamu, ha? Kalau kamu sampai bongkarin ini semua, aku janji sama kamu, aku akan bikin hidup kamu menderita. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Bapak tega! Satu hal lagi, aku akan ngambil hak asuhnya Lia. Supaya kamu lebih menderita nanti di kampung. Oh, Mas, jangan gini, Mas. Lepasin aku, lepasin. Gak apa-apa. Mas. Bapak jahat! Saya cariin ternyata kamu di sini, Astuti. Mas, kok kamu pulang nggak bilang aku sih? Gini sayang, tadinya tuh aku mau langsung ketemu sama cuman tapi aku ngeliat ini berdua kenapa gitu, aku kaget siapa ada di rumah aku. Ini ART baru. Mas, maaf banget. Aku tadi mau telepon kamu soal ini. Kayaknya aku pikir aku cerita sama kamu langsung aja deh. Ini Astuti, Mas. Kamu udah kenal belum? Dia bukan ART baru di sini. Dia yang bantuin kita kerja di sini, Mas. Sampai kakinya sembuh. Loh, emang kakinya dia kenapa? Aku nggak sengaja nabrak dia, Mas. Makanya aku bawa pulang ke sini sama anaknya. Dirawat dulu di sini, Mas, sampai sembuh. Oh, gitu. Oke, tapi mereka berdua nanti kalau siapa tadi namanya Astuti ya? Astuti Iya. udah sembuh akan pergi ya? Ya aku sih terserah Astuti aja. Kalau misalnya mau di sini it's okay. Kalau mau pulang juga nggak apa-apa. Lagian kan kita lagi butuh ART baru gak sih, Mas? Jadi nggak apa-apa gak sih kalau misalnya ada Astuti? Tapi kan aku udah bilang sama temen aku udah minta ART kan. Sebentar lagi juga datang kok. Ya udah deh, terserah kamu aja kalau gitu. Kayak kamu nggak apa-apa kan? Udah nggak apa-apa, Bu. Sakit sedikit. Ya udah. Ayo, Mas. Saya bisa membayangkan pedihnya hati kamu dan Lia ditolak oleh suami dan bapak dari anaknya sendiri. Iya Mbak, anak saya Lia sampai sakit demam hari itu. Malam itu saya bilang sama anak saya supaya tabah menghadapi cobaan ini. Jadi saya bilang ke anak saya supaya jangan membenci bapaknya. Lalu bagaimana tanggapannya Lia, Mbak? Lia anak yang baik. Dia mau dengerin saya meskipun hatinya hancur dengan sikap bapaknya itu. Setelah anak saya sembuh dari demam, saya akhirnya memutuskan untuk pulang kampung saja meskipun harus pulang tanpa Mas Yuda. Tapi... Pokoknya kamu nggak boleh pulang sebelum kaki kamu sembuh total. Tapi kaki saya benar-benar udah nggak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa gimana? Orang kamu aja masih pincang-pincang kayak gitu. Lagi kenapa sih kalau misalkan dia mau pulang, pulang aja. Kenapa kamu larang sih? Lagi juga kerjanya nggak becus, rumah masih kotor-kotor juga. Enggak kok, Mas. Semenjak ada Astuti, itu sangat-sangat membantu loh. Buktinya kalau ada Astuti, rumah kita selalu rapi tau, Mas. Aku juga nggak enak kali. Aku kan nabrak dia. Masa aku tinggalin gitu aja? Ya kan? Saya permisi ke dapur dulu ya.
Kamu kenapa sih, Mas? Perasaan gak ada yang salah deh sama Astuti. Kenapa kamu jadi marah-marah kayak gitu? Soal ART baru itu kapan datangnya? Kata teman aku sebentar lagi. Oke. Sangat dilematis. Mbak minta izin untuk bisa pulang, namun gak diizinin sama Bu Rani. Namun di sisi lain, Mbak harus berhadapan dengan Mas Yuda yang gak pengen banget Mbak ada di rumah saat itu. Iya Mbak, saya sendiri jadinya serba salah. Apalagi ketika Mas Yuda mulai nekat melakukan berbagai cara supaya Bu Rani benci sama saya dan anak saya. Dan berharap Bu Rani akan pecat dan ngusir kami dari rumah itu. Saya harus ngapain lagi ya? Supaya Rani membenci Astuti. Terus Astuti pulang deh kampung. Sabun. Setelah saya nyiram sabun ke lantai semuanya, ada yang jatuh atau siapapun itu, pasti Rani benci banget sama Astuti. Astuti langsung pulang ke kampung. Cukup. Setelah ini Astuti pasti langsung pulang ke kampung dan gak akan ada yang ganggu gue lagi. Lihat aja Astuti, pasti bentar lagi kamu akan diusir sama Rani. Halo Pak. Ah iya Pak, iya. Ini saya lagi mau kirim email nih. Oke, nanti tinggal tolong di-approve aja ya. Thank you Pak. Kok kayak bau gosong ya? Aduh! Aduh Astuti! Ini kok masuk tulang sampai gosong begini sih? Aduh! Siapa yang masak sih? Astuti! Ini gimana sih masuk telur sampai gosong kayak gini? Tapi saya nggak masak apa-apa, Bu. Ya siapa yang masak ini? Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu pikir setan yang masak? Ya, tapi saya nggak masak telur, Bu. Astuti kamu ganggu saya kerja, tau gak? Saya nggak mau lihat sendiri kan? Kamu masih mempertahankan RT kayak gitu? Masih juga pertahanin. Apalagi os. Kamu pikir Rani masih mau mempertahankan kamu? Dia mimpi kamu. Ini pajangan kristal kesayangan aku, kenapa rusak begini sih? Ini apa lagi sih? Hah? Tadi kamu masak aja udah nggak bener tau gak? Padahal cuma masak telur doang aja sampai gosong. Dapur saya tuh udah hampir kebakaran cuma gara-gara kamu. Sekarang, barang kesayangan istri saya udah pecah gara-gara anak kamu. Kenapa bisa begini, Nak? Tadi aku kepleset, Bu.
kepleset sih? Nggak tahu tante. Tadi aku baru keluar kamar mandi, terus aku kepleset gara-gara sabun ini. Ya logika aja, siapa yang nyiram sabun di sini coba? Ini sebentar nih, ini maksudnya ngeliat saya apaan? Jangan pada nuduh ya. Sayang, aku mau kamu buka mata deh. Lihat perlakuan mereka kayak gimana. Ini yang ada lama-lama ngelancurin rumah tangga kita, tau gak? Aduh udah deh, aku malas tau gak drama kayak gini. Astuti, gaji kamu saya potong 50%. Cepet beresin. Kamu apa kan? Setelah kejadian malam itu, saya jadi tahu karakter asli Bu Rani. Saya melihat Bu Rani mulai membenci saya dan anak saya. Gue harus bikin Rani ngebenci Astuti. Berhasil. Gue yakin Rani pasti ngebenci Astuti.